Eskalasi tensi di Timur Tengah akhirnya menemui puncaknya, di mana perang antara Amerika Serikat dan sekutunya Israel dengan Iran tak terhindarkan. Dampaknya tak hanya dirasakan kawasan namun juga global. Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terlebih dahulu dalam operasi yang diberi nama Epic Fury. Diluncurkan pada 28 Februari, Epic Fury menargetkan serangan skala besar yang menyasar infrastruktur militer Iran. Iran pun membalas dengan meluncurkan operasi True Promise 4 di waktu yang sama. Dalam operasi ini, Garda Revolusi Iran bertekad membuka pintu neraka atau Gates of Hell dengan mengerahkan seluruh sumber daya alutsista militernya. Lantas, apa saja alutsista yang dikerahkan kedua blok bertikai ini? Di operasi Epic Fury, Amerika Serikat mengerahkan pesawat pengebom jenis B-2 yang mampu mengangkut bom seberat 1 ton dalam jarak jauh. Lalu ada pesawat penyerang F-35 buatan Lockheed Martin yang mampu menghindari radar musuh. Untuk mendukung alutsista, Amerika mengirimkan 2 kapal induknya, USS Gerald Ford dan Abraham Lincoln. USS Ford merupakan kapal induk terbaru dari kelas Ford, sementara USS Lincoln kapal induk lama dari kelas Nimitz. Tak hanya pesawat dan kapal induk, Amerika juga mengirimkan Lucas, drone pengebom yang rupanya meniru model drone Iran Shahed. Amerika juga menyiapkan sistem pertahanan anti-rudal THAAD. Iran yang terkenal akan kecanggihan rudal dan drone-nya juga menyiapkan alutsista terbaiknya, seperti Khaybar Shikan, rudal generasi ketiga yang mampu mengubah lintasan. Belakangan, senjata pamungkas Iran Fatah 2 akhirnya keluar kandang. Fatah 2 merupakan rudal hipersonik yang memiliki daya jangkau hingga 1.500 km. Iran juga menyiapkan ribuan drone-nya seperti Shahed, drone kamikaze yang dibuat dengan biaya murah dan punya jangkauan jauh. Lalu ada Ababil dan Mohajer, drone yang mampu menyerang wilayah kecil seperti pusat data Amerika Serikat di Bahrain. Untuk menghalau kapal perang Amerika, Iran juga mengerahkan misil anti kapalnya yang mampu menghancurkan kapal perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji telah menyiapkan alutsistanya untuk perang selama 4 minggu. Serangan tanpa henti terus diluncurkan Israel dan Amerika Serikat. Selain fasilitas militer Iran, AS dan Israel juga menyasar fasilitas publik, salah satunya stadion yang berada di Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis gambar serangan terhadap pesawat tempur Iran. Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas militer Iran di penjuru negeri. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Iran kepada aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Tak hanya itu, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas publik. Sebuah arena berkapasitas 12.000 tempat duduk di Kompleks Olahraga Azadi di Teheran rusak parah. Bahkan kompleks asrama Federasi Bersepeda sejumlah gedung baru hancur. Amerika Serikat sendiri tekankan akan terus menyerang infrastruktur rezim Iran. Media Iran mencatat lebih dari 1.200 warga Iran tewas, 6 diantaranya adalah personel militer Iran. Allahu Akbar! Garda Revolusi Iran melakukan serangan balasan yang mengguncang jantung Israel. Rentetan rudal yang diluncurkan Teheran memicu ledakan di berbagai titik di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel Tengah sehingga memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan. Serangan ini secara khusus menargetkan sasaran di jantung Tel Aviv sebagai bagian dari respon terhadap serangan militer yang sebelumnya dilakukan Israel terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pihak lawan. Sementara militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berupaya mencegat sejumlah proyektil yang ditembakkan dari Iran.
Namun beberapa rudal tetap menghantam area pusat Israel dan menimbulkan gelombang ledakan yang terdengar luas di kota pesisir tersebut. For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel. Serangan rudal yang menghantam Tel Aviv memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Sementara Komandan Pusat Komando Amerika Serikat, Brad Cooper, mengatakan pihaknya telah menurunkan 90% kekuatan rudal Iran. Serangan intensif ke Iran pada Kamis dilakukan dengan membom secara masif termasuk menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan puluhan bom penetrator seberat 907 kg. Cooper mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan peluncur rudal balistik Iran yang terkubur di dalam tanah. Serangan menargetkan markas Komando Antariksa Iran. Sementara itu, serangan Amerika Serikat dan Israel semakin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Stadion Azadi di Teheran juga dibom. Sebagian area stadion berubah menjadi puing akibat ledakan di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Kamis. Pemerintah Iran juga mengunggah angka kerusakan mencapai lebih dari 3.600 situs sipil dalam 6 hari. Serangan Amerika Serikat dan Israel di seluruh wilayah Iran telah menewaskan 1.230 orang. Jumlah ini terus meningkat sepanjang 6 hari pecahnya perang sejak Sabtu 28 Februari 2026. Serangan berbalas serangan masih berlangsung memasuki hari ke-6 perang Iran versus Israel dan Amerika Serikat. Langit biru di kota Tel Aviv, Israel masih menghamparkan pemandangan adu mekanik senjata Israel dengan Iran pada siang hari. Bunyi sirine terdengar mencekam di atas kota Tel Aviv. Serangan dari Iran tampak begitu jelas yang beradu langsung dengan pertahanan udara Israel. Rudal-rudal yang dikirimkan oleh Iran dicegah oleh air defense milik Israel. Suara sirene yang tak kunjung berhenti adalah alarm untuk warga agar segera mencari tempat berlindung. Tampak warga ada yang bergegas ke tempat perlindungan, tetapi ada juga yang masih bisa berjalan santai. Amerika Serikat mengerahkan jet tempurnya kembali sebagai bagian dari rangkaian operasi Epic Fury dengan Iran sebagai targetnya. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video jet tempur Super Hornet FA-18AF yang bersiap lepas landas dari sebuah kapal induk. Pesawat ini merupakan bagian dari sistem pertahanan udara Amerika dalam operasi Epic Fury yang mampu melakukan pertarungan di udara dan serangan ke daratan. Tak hanya pesawat tempur, Amerika juga mengerahkan pesawat anti radarnya yakni Stealth Bomber dan Stealth Fighter. Tidak hanya Amerika, Iran juga melanjutkan operasi True Promise 4. Inilah pemirsa video yang dirilis Garda Revolusi Iran IGRC tengah meluncurkan gelombang serangan ke-20. Rudal Iran terlihat menghujani target utama yakni aset-aset militer Israel dan aset militer Amerika. Iran mengerahkan seluruh rudalnya mulai dari yang memiliki daya serang kecil hingga masif seperti Fatah 2. Dan pemirsa, seperti inilah kondisi langit pada malam hari. Serangan terbaru di langit Tel Aviv, Israel dihujani 80 bom tandan atau bom klaster yang ditembakkan Iran. Sirene pun meraung memenuhi udara ibu kota. Warga panik. Puluhan bom uniknya diangkut oleh rudal Khorramshahr sebelum dilepaskan ke udara. Sejumlah pecahan dari bom klaster tersebut jatuh di seluruh kota dan daerah sekitarnya. Dilaporkan juga terjadinya kebakaran besar dan kerusakan material yang signifikan akibat serangan bom klaster itu.